Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, atas karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali, bersua kembali pada persekutuan doa via daring. Kita memang belum bisa bertatap muka secara langsung, namun kita sangat bersyukur sekali karena daring pada malam hari ini bisa kita laksanakan. Bapak Ibu, sebelum acara persekutuan pada malam hari ini dimulai, marilah kita memujikan lagu Bukan Dengan Barang Fana. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Persekutuan pada malam hari ini akan kami pimpin dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam surga yang mulia,
Terima kasih kami sebagai umat-Mu mengucap syukur dan terima kasih atas kasih serta penyertaan-Mu sampai dengan saat ini, sehingga kami dapat berada di dalam rumah-Mu, di dalam kehidupan kami, untuk menyampaikan serta belajar atas firman-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menyampaikan, mendengar, mengerti, dan memahami firman-Mu yang akan kami pakai sebagai pedoman di dalam menjalani kehidupan kami masing-masing, seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, tolong berkati, sertai, dan bimbing kami di dalam ibadah persekutuan malam hari ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa dan permohonan kami serahkan di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Sebelum pembawaan firman dimulai, akan kami iringi dengan lagu Kasih dari Surga. Waktu kami berikan kepada Bapak Indra untuk menyampaikan renungan pada malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk dapat menyampaikan renungan pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan yang diambil dari Matius 18 ayat ke-12 sampai dengan 14, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang. Adapun tema yang saya temukan di sini adalah Tuhan akan selalu menemukanmu, di mana pada firman tersebut dimunculkan perumpamaan bahwa ada seekor domba dari 100 domba hilang atau tersesat. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, tentunya kita pernah mendengar ayat dalam Alkitab pada Matius 18 ayat yang ke-12 sampai dengan 14 yang berfirman, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan
dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, firman ini saya baca pada saat saya membacanya sangat menyentuh hati saya, di mana ternyata dengan setianya Tuhan tidak ingin diantara kita sebagai anak-anaknya dicobai oleh setan untuk menjauh dari Tuhan, menikmati uang, ketenaran, kekayaan, mencintai dunia, menikmati daging, dan juga kehilangan status Tuhan di dalam hati kita. Tuhan ingin kita selalu menyembah-Nya dan hidup dalam berkat serta janji-janjinya. Sudah selama ribuan tahun Tuhan selalu mencari orang-orang yang percaya dan menjadi milik Tuhan, serta juga memulihkan orang percaya Tuhan yang telah jauh menjauh dari Tuhan. Di sini Tuhan membandingkan dirinya menjadi sebagai seorang gembala, dan semua orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan diumpamakan sebagai domba-domba kepunyaannya. Dan selama itu domba-domba tersebut milik Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan satupun dari mereka untuk hilang atau sesat. Perumpamaan tentang Tuhan Yesus sebagai gembala menyadarkan bahwa perumpamaan ini memiliki makna yang dalam dan pengetahuan yang lebih banyak tentang niatan Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan manusia yang percaya kepadanya. Firman di atas mempresentasikan sikap Tuhan terhadap orang-orang pada zaman kasih karunia, di mana melihatnya dari sudut pandang sikap Tuhan terhadap orang-orang, Dia mengandaikan setiap orang sebagai seekor domba. Dan jika seekor domba tersesat, maka Dia akan melakukan apapun untuk menemukan domba tersebut. Hal tersebut mempresentasikan juga prinsip pekerjaan Tuhan di tengah umat manusia pada waktu itu. Pada saat Tuhan berada di dalam keadaan daging atau dalam Tuhan Yesus. Tuhan menggunakan perumpamaan ini untuk menggambarkan tekad dan sikapnya dalam pekerjaan itu. Inilah manfaat Tuhan menjadi daging atau menjadi manusia pada saat itu menjadi Tuhan Yesus, yaitu di mana Dia dapat memanfaatkan pengetahuan secara manusia dan menggunakan bahasa manusia untuk dapat bicara kepada orang-orang serta mengungkapkan kehendaknya. Dia menjelaskan atau menerjemahkan kepada manusia tentang bahasa ilahinya yang dalam dan tentunya sulit untuk kita sebagai manusia memahami ke dalam bahasa manusia atau melalui cara pikir manusia. Ini membantu orang untuk memahami kehendaknya dan mengetahui apa yang ingin Dia lakukan. Tuhan juga bisa bercakap-cakap dengan orang dari sudut pandang manusia dengan menggunakan bahasa manusia dan berkomunikasi dengan manusia dengan cara yang tentunya manusia pahami. Tuhan bahkan dapat berbicara dan bekerja dengan menggunakan bahasa dan pengetahuan manusia, sehingga orang-orang dapat merasakan kebaikan dan kedekatan Tuhan, sehingga mereka dapat memahami isi hati dari Tuhan.
Jadi pengertian maksud dari firman Tuhan di atas, Tuhan Yesus menggunakan metafora mencari domba yang hilang, perumpamaan domba yang hilang, dan menggunakan suasana hati yang dapat kita pahami untuk menggambarkan kehendak Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia dan membuat kita menyadari bahwa Tuhan mengharapkan manusia yang tersesat tahu bagaimana caranya dia kembali lagi ke jalan Tuhan. Ketika seseorang menjauh dari Tuhan, suasana hati Tuhan yang ingin menemukan orang itu seolah-olah sedang mencari domba yang hilang. Dan ketika orang itu berbalik dan kembali kepada Tuhan, kegembiraan Tuhan sama seperti kegembiraan saat seseorang menemukan domba yang hilang dan mendapatkannya kembali. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan ini bukan berarti dia lebih menghargai domba yang hilang atau yang sesat tersebut menjadi lebih tinggi, lebih penting daripada ke-99 domba yang tidak hilang lainnya. Namun juga menyampaikan kasih serta harapan Tuhan bagi umat manusia. Tuhan menghargai kita dan juga menginginkan kita semua dapat berpaling kepadanya dan datang kepadanya untuk menyembahnya, sehingga kita dapat memahami kasih Tuhan bagi umat manusia, membuat kita menyadari bahwa manusia di dalam hati Tuhan sangatlah penting. Selain itu, Tuhan juga menunjukkan kepada kita tekad dan sikap Tuhan untuk menyelamatkan orang tanpa menyerah, demi menyelamatkan umat manusia dari bahaya kematian oleh hukum. Tuhan dengan tulus melakukan pekerjaan penyaliban dan menebus seluruh dosa umat manusia dengan nyawanya sendiri. Dan selama ribuan tahun juga Tuhan telah memimpin orang-orang Kristen untuk menyebarkan Injil Tuhan. Hanya yang milik Tuhan dapat kembali kepada Tuhan setelah kita percaya kepada Tuhan, di mana terkadang kita tergoda untuk menjauh dari Tuhan oleh arus sosial yang jahat. Tuhan mengatur beberapa lingkungan melalui kata-katanya, melalui sentuhan Roh Kudus, dan dukungan serta pertolongan saudara-saudari kita di gereja sehingga kita dapat kembali kepada Tuhan. Melihat dari hal tersebut, menunjukkan bahwa Tuhan telah melakukan banyak sekali upaya yang sungguh-sungguh untuk menyelamatkan umat manusia. Dan Ia berharap agar kita dapat memahami maksud Tuhan tersebut, bahwa Tuhan ingin menyelamatkan umat manusia. Hal-hal tersebut dapat dianalogikan seperti dalam kehidupan keseharian atau pekerjaan dalam kehidupan kita masing-masing, di mana kita menjalaninya tidak selalu dapat berjalan dengan mulus, di mana masalah selalu datang silih berganti. Kadang muncul perasaan yang tidak puas, yang akhirnya kita merasa hidup ini terlalu berat dan terlalu lelah, dan itu bisa mengakibatkan hati kita menjadi kosong. Namun akhirnya saat muncul pemikiran kita sebagai manusia butuh bantuan Tuhan, dengan membaca firman di atas serta memikirkan cerita tentang perumpamaan anak domba yang hilang atau yang sesat itu kembali, dan dapat kembali kepada Tuhan untuk mengaku kepada Tuhan dan bertobat. Ternyata Tuhan tidak meninggalkan serta selalu memberikan kesempatan lain kepada kita. Maka di sini muncul suatu penyadaran diri bahwa ketika kita jauh dari Tuhan, Tuhan tidak akan menyerah mencari dan akan selalu mencari kita untuk menyelamatkan kita.
Dia membangunkan setiap orang dengan mengatur beberapa lingkungan yang membuat kita merasa hati Tuhan menyelamatkan orang itu nyata dan kasih Tuhan juga nyata. Seperti ada firman dari Tuhan, yaitu hanya Sang Pencipta yang memiliki kelembutan terhadap umat manusia. Hanya Sang Pencipta yang menunjukkan belas kasihan dan kasih sayang kepada umat manusia. Hanya Sang Pencipta yang memiliki kasih sayang yang benar dan tidak terpatahkan bagi umat manusia. Demikian pula hanya Sang Pencipta yang bisa menganugerahkan belas kasih pada umat manusia dan menyayangi semua ciptaannya. Selain itu, Tuhan Yesus juga menggunakan metafora untuk membuat kita memahami bahwa Tuhan berinkarnasi bekerja lebih mudah dijangkau dan didekati daripada pekerjaan langsung dari Roh. Dia dapat berdiri di sudut pandang manusia, menggunakan bahasa manusia, menggunakan perumpamaan-perumpamaan, serta menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh manusia. Tuhan Yesus dapat dengan jelas mengungkapkan sikap Tuhan terhadap kita manusia dan kehendak Tuhan kepada kita, dan juga mempersempit jarak antara kita dengan Tuhan yang membuat kita merasakan kasih sayang dan rasa hormat dari Tuhan yang berinkarnasi dan tidak lagi merasa takut ketika berbicara seperti Roh Tuhan. Misalnya Tuhan Yesus memberitahu kita dengan kata-kata yang jelas bahwa kerajaan surga sudah dekat. Maka dari situ kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus bertobat dan harus mencintai Tuhan dengan segenap hati dan pikiran. Kita sebagai manusia tidak boleh menghakimi orang lain. Harus mengampuni orang 77 kali. Dan mereka yang menoleh ke belakang tidak layak untuk memasuki kerajaan Tuhan. Jadi kita menjadi seorang anak sebelum dapat memasuki kerajaan surga. Tuhan juga menegur dan mengutuk kemunafikan orang Farisi, di mana pada saat itu orang Farisi melampaui batas jangkauan pekerjaan dari Roh Tuhan. Lalu ketika Roh Tuhan berbicara langsung kepada orang-orang, seperti apa perasaan orang itu? Seperti terdapat dalam kitab Keluaran 20 ayat yang ke-18 sampai dengan 20. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah yang berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud mencobai kamu dan dengan maksud supaya engkau takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Hal tersebut menunjukkan bahwa jika Roh Tuhan berbicara kepada orang-orang, orang tidak akan mengerti maksud dari Roh Tuhan. Mereka hanya akan merasa takut, tidak akan berani mendekati Tuhan, dan hidup mereka merasa akan dalam bahaya. Dan ketika Tuhan berinkarnasi, berbicara kepada kita dalam bahasa manusia, kita tidak merasakan hal seperti itu lagi. Tuhan berinkarnasi menuntun kita sehingga kita dapat berhubungan dengan Tuhan dan dapat dengan jelas memahami apa yang Tuhan tuntut dari kita. Mengetahui siapa yang disukai dan dibenci Tuhan,
serta tahu bagaimana percaya pada Tuhan dan menyembah Tuhan, serta bagaimana mempraktekkan firman Tuhan. Melalui perumpamaan atau metafora Tuhan menemukan domba yang hilang, maka kita seharusnya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kehendak Tuhan serta kasih Tuhan. Maka pertanyaannya adalah, apakah Bapak, Ibu, serta saudara sekalian juga memahami niat Tuhan untuk menyelamatkan diri kita? Demikianlah renungan malam ini yang dapat saya sampaikan. Semoga firman di atas dapat menjadi perenungan kita dalam kehidupan kita masing-masing akan niatan Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama mendengar dan belajar firman Tuhan. Matius 18 ayat 12 sampai 14. Di mana kita selalu diingatkan bahwa Tuhan selalu setia serta mengasihi umat-Nya. Walaupun kita sebagai manusia banyak sekali melakukan kesalahan dan dosa, Tuhan tetap menerima kita dengan segala keadaan kita, dan kita apabila kita mengalami dosa dan kesalahan serta sudah bertobat, Tuhan akan menerima dan Tuhan akan selalu mengampuni. Sebelum acara persekutuan pada malam hari ini kita akhiri, marilah kita nyanyikan pujian Kudaki Jalan Mulia. Setelah itu dilanjutkan dengan doa penutup. Kudaki jalan mulia, tetap doa ku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rindukanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Marilah kita tutup persekutuan doa pada malam ini dengan berdoa. Bapa kami yang berada di dalam surga yang mulia, Bapa yang kami kenal serta kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada malam hari ini, di mana Engkau hadir pada persekutuan doa pada malam hari ini, sehingga kami umat-Mu dapat bersama-sama belajar akan firman-Mu, di mana seperti firman yang disampaikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia dan sempurna. Engkau selalu membimbing dalam kehidupan kami. Engkau selalu memberikan apa yang kami butuhkan, serta selalu melindungi dalam kehidupan keseharian kami masing-masing.
dan Engkau juga selalu setia untuk menerima kami dalam keadaan apapun, biarpun kadang kami selalu menjauh dari kasih-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih di mana melalui firman pada malam hari ini Engkau mengingatkan kami kembali untuk selalu bersyukur serta memuliakan nama-Mu. Tidak lupa kiranya Tuhan memberkati gereja kami dalam kegiatan-kegiatannya. Bapak Pendeta Anung Trirumantyo beserta keluarga, majelis, komisi-komisi maupun yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dalam pelayanannya. Kiranya Engkau berkati apa yang kami masing-masing lakukan, di mana semua itu sebagai persembahan kami, penghargaan kami atas apa yang sudah kami terima dalam setiap harinya. Sehingga apa-apa yang semua kami lakukan dapat berguna untuk kebesaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Tidak lupa juga ya Tuhan, di masa sulit, di masa pandemi ini, kiranya Engkau lindungi kami umat-Mu, keluarga kami masing-masing dari virus COVID-19, obat-obatan, vitamin, atau yang lain-lain yang kami konsumsi, kiranya Tuhan selalu berkati, sehingga apa yang kami terima itu dapat mencegah kami menjadi sakit COVID-19 ya Tuhan. Sehingga apa yang kami terima dari berkat-Mu menjadi imun pada tubuh kami, yang selalu kami terima selalu berlimpah dari-Mu dalam setiap harinya ya Tuhan. Ya Tuhan, sebenarnya banyak yang ingin kami sampaikan kepadamu, tapi mungkin pada saat ini tidak dapat kami sampaikan satu persatu, tapi kami yakin Tuhan mengetahui hati kami masing-masing ya Tuhan, sebagai umat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, berkumpul beserta keluarga kami. Kiranya Engkau sertai serta lindungi dalam perjalanan pulang, sehingga dapat selamat sampai dengan tujuan. Dan ya Tuhan, jika dalam persekutuan ini terselip kesalahan atau doa dalam persekutuan ini, kami mohon Engkau dapat ampuni kami ya Tuhan. Itulah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami panjatkan doa ini. Amin. Terima kasih saudara terkasih. Persekutuan pada malam hari ini sudah bisa kami sampaikan. Sugeng Dalu.